Di masa ketika langit masih dipercaya sebagai atap para dewa dan gunung adalah tiang penyangga dunia, Bali hanyalah sebuah pulau kecil yang terpisah oleh lautan luas. Tidak ada istana, tidak ada mahkota, tidak ada nama besar yang tercatat dalam batu. Yang ada hanyalah hutan lebat, sungai-sungai liar, dan manusia yang hidup bersahabat dengan alam. Penduduk awal Bali hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka berburu di hutan, menanam umbi-umbian, dan memancing di laut. Saat matahari terbenam, mereka akan berkumpul di sekitar api unggun, saling bertukar cerita tentang roh gunung, penunggu hutan, dan dewa laut yang murka bila dilupakan. Gunung Agung mereka sebut sebagai pusat dunia, tempat para dewa turun untuk mengawasi manusia. Setiap gemuruh dari puncaknya dianggap sebagai suara langit. Namun, pulau yang sunyi itu tidak selamanya akan terlelap dalam kesunyiannya. Berabad-abad kemudian, ketika karijen-karijen besar mulai bangkit di Pulau Jawa, angin laut membawa perubahan besar. Perahu-perahu kayu dengan layar putih mulai muncul di Cakrawala. Di dalamnya ada pendeta, bangsawan, petani, hingga pengelana yang mencari tanah baru. Mereka membawa sesuatu yang belum pernah dikenal oleh orang Bali: aksara, kitab suci, sistem kerajaan, dan ajaran tentang dua-dua dari India. Di antara rombongan itu, ada seorang pertapa tua dengan janggut panjang dan mata yang setenang danau di pegunungan. Namanya disebut dengan penuh hormat R.C. Markandeya. Ia adalah seorang pendeta suci dari Jawa yang telah menghabiskan hidupnya dalam tapa dan perjalanan rohani. Dalam semedinya, ia melihat sebuah pulau bercahaya dengan gunung tinggi menjulang seperti paku yang menancap di tengah bumi. Dalam penglihatannya, sebuah suara gaib berbisik, "Di timur, ada tanah yang menunggu disucikan." Di sanalah peradaban baru akan tumbuh, dan R.C. Markandeya percaya pulau itu adalah Bali. Ratusan pengikut ikut bersamanya menyeberangi lautan. Ombak besar menghantam perahu, angin kencang mencambuk layar, namun mereka tetap maju. Saat akhirnya menginjakkan kaki di Bali, mereka disambut oleh hutan lebat dan sunyi yang terasa menekan dada. Tanah itu indah, tetapi liar dan penuh bahaya. Mereka mulai membuka hutan, membangun pondok, dan menanam ladang. Namun, malapetaka datang silih berganti. Penyakit misterius menyebar dengan cepat. Banyak pengikut jatuh sakit dan meninggal dunia. Binatang buas menyerang di malam hari. Tanah seolah menolak kehadiran mereka. Dalam waktu singkat, ratusan nyawa melayang. R.C. Markandeya menyadari bahwa kekuatan alam Bali bukan sekadar alam biasa. Ia merasa ada sesuatu yang belum ia lakukan, meminta izin pada bumi. Dengan hati yang berat, ia membawa sisa pengikutnya kembali ke Jawa. Di lereng gunung di Jawa, R.C. Markandeya kembali bertapa selama berbulan-bulan. Ia tidak makan, tidak berbicara, hanya duduk diam memandang langit. Dalam keheningan itulah, ia menerima sebuah wahyu. Suara itu berkata, "Tanamkan pancadatu, persembahkan pada penjaga bumi, maka tanah itu akan menerima manusia." Pancadatu adalah 5 unsur logam suci: emas, perak, tembaga, besi, dan timah. Masing-masing melambangkan kekuatan kosmos. Dengan keyakinan baru, R.C. Markandeya kembali ke Bali. Di lereng Gunung Agung, ia memimpin sebuah upacara besar. Ia menggali tanah, menanam ke-5 logam suci tersebut, dan memanjatkan doa kepada para dewa serta roh penjaga pulau. Tanah seolah bergetar pelan. Angin berhenti berhembus. Burung-burung pun terdiam. Sejak hari itu, bencana perlahan menghilang. Tidak ada lagi wabah besar. Binatang buas menjauh. Hutan menjadi lebih ramah. Di tempat itulah kemudian berdiri Pura Besakih, pura tertua dan tersuci
di Bali, yang kelak disebut sebagai ibu dari segala pura. Manusia mulai menetap dengan tenang. Desa-desa lahir, sawah terbentang luas, air dialirkan dari gunung ke ladang. Aturan hidup bersama mulai disusun. Pulau itu tidak lagi sekadar tanah liar. Ia telah menjadi sebuah rumah. Waktu terus berjalan, generasi pun berganti. Ajaran Hindu tumbuh berdampingan dengan kepercayaan lokal. Sistem desa berkembang pesat dan pemimpin-pemimpin wilayah mulai muncul. Namun Bali saat itu masih terpecah dalam kelompok-kelompok kecil. Belum ada satu mahkota yang mempersatukan semuanya. Hingga pada abad ke-10 Masehi, muncullah seorang tokoh yang mengubah segalanya. Namanya Sri Kesari Warmadewa. Namanya tidak hanya hidup dalam cerita, tetapi terukir abadi dalam prasasti kuno. Bukti nyata bahwa ia benar-benar pernah berkuasa. Sri Kesari adalah seorang raja pejuang sekaligus pemimpin yang bijaksana. Ia berhasil mempersatukan wilayah-wilayah Bali, menundukkan kepala-kepala suku, dan menyatukan dasi-dasa dalam satu pemerintahan. Untuk pertama kalinya, Bali memiliki sebuah kerajaan, istana, pasukan, hukum tertulis, dan sistem pemerintahan yang teratur. Inilah awal berdirinya kerajaan Bali kuno, dengan dinasti Warmadewa sebagai penguasanya. Berbeda dengan banyak kerajaan lain yang dibangun di atas kekuatan pedang, kerajaan Bali tumbuh di atas pondasi keseimbangan. Raja tidak hanya dianggap sebagai penguasa, tetapi juga sebagai penjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan para dewa. Sistem irigasi dikembangkan secara bersama, yang menjadi cikal bakal sistem subak yang kelak dipuji dunia. Pura dibangun di desa, di sawah, di gunung, hingga di mata air. Rakyat tidak hanya tunduk karena takut, tetapi karena mereka percaya pada sang pemimpin. Dinasti Warmadewa melahirkan raja-raja besar. Salah satunya adalah Udayana Warmadewa. Ia menikahi seorang putri bangsawan dari Jawa Timur, Mahendradatta. Dari pasangan inilah lahir seorang anak yang kelak akan mengguncang sejarah Nusantara. Airlangga, walaupun kelak menjadi raja besar di Jawa, darah Bali mengalir deras di nadinya. Ini menandai bahwa Bali bukanlah kerajaan kecil yang terisolasi, melainkan bagian penting dari peradaban besar Nusantara. Kerajaan Bali kuno akhirnya runtuh baru Badebaut kemudian. Dinasti berganti, penjajah datang silih berganti. Dunia pun berubah, namun ada sesuatu yang tidak pernah runtuh. Bukan istana megah, bukan mahkota bertatahkan emas, bukan pula pasukan yang tak terkalahkan, melainkan adat, upacara, pura, dan jiwa masyarakatnya. Setiap doa yang dipanjatkan di Pura Besakih, setiap canang sari yang diletakkan di pagi hari, setiap tarian yang menggema di halaman desa, semuanya adalah gema dari masa ketika seorang pendeta menanam 5 logam suci di kaki gunung. Dari situlah segalanya bermula. Dari tanah yang sunyi, lahirlah sebuah kerajaan. Dan dari kerajaan itu, lahirlah sebuah warisan abadi yang kita kenal dengan nama Bali. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai